Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Ya, di video kali ini adalah tutorial cara menyetelkan rem roda belakang pada mobil truk Mitsubishi Canter. Yang mana ini saat menginjak pedal rem itu terasa dalam ya. Oke, langsung saja langkah pertama. Kita dongkrak dulu untuk mobilnya di bagian gardan ya. Kita dongkrak sampai rodanya dapat berputar dan terangkat rodanya dua-duanya. Oke, di sini sudah terangkat. Kemudian kita lanjut ke kolong. Nah, di sini terdapat lubang penyetelan ya, teman-teman, dan kita gosok dulu untuk melihat arah cokelan. Nah, di sini terdapat arah tanda panah ya, teman-teman. Kemudian kita cokel searah tanda panah, yaitu ngarah ke belakang ya. Kita cokel sampai rodanya tidak dapat berputar lagi. Untuk penggunaan dongkrak di sini kan saya menggunakan dongkrak buaya. Lalu bagaimana jika tidak ada? Bisa menggunakan dongkrak botol, kita dongkrak sebelah-sebelah saja ya. Rodanya dapat berputar ya teman-teman kalau sebelah juga. Lalu bagaimana pada tipe truk yang lainnya? Sama ya teman-teman, di setiap ring tromol terdapat arah tanda panah untuk arah penyetelannya. Pada contohnya pada Isuzu Elef atau Hino Dutro ya sama ya. Ada arah tanda panahnya. Oke, di sini rodanya sudah tidak dapat berputar ya teman-teman. Kemudian kita cokel berlawanan arah tanda panah sebanyak 6 kali ya, namun menggunakan trik seperti ini. Kita cokel beberapa kali dulu sampai rodanya dapat berputar. Nah, ini contohnya satu kali cokelan, rodanya tidak dapat berputar ya. Kemudian kita tambah lagi cokelannya. Masih belum bisa berputar atau bergerak. Kemudian kita tambah lagi cokelannya. Masih belum bisa ya teman-teman. Kemudian kita tambah lagi satu kali. Nah, ini rodanya dapat berputar. Kemudian langkah selanjutnya kita cokel sebanyak 6 kali. Tetapi dari hitungan kedua ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk jumlah cokelan pada roda belakang penyetelan remnya sebanyak 6 kali ya teman-teman. Ya, lubang pertama sudah kita setelkan. Di sini jumlahnya adalah satu roda terdapat 2 lubang. Jadi di sini kan 2 roda berarti 4 lubang ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke lubang penyetelan di bagian depannya. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, terdapat arah tanda panah namun berbeda. Ini arahnya adalah ke depan. Jadi kita cokel sesuai arah tanda panah sampai rodanya tidak dapat berputar lagi atau macet ya teman-teman. Nah, saat kita melakukan penyokelan searah tanda panah, si kampas rem itu mengangkat ke atas ataupun ke bawah ya, menekan pada tromol ya teman-teman. Jadi menyebabkan roda itu macet ya. Oke, di sini rodanya sudah macet ya teman-teman, tidak dapat berputar atau bergerak sedikit pun. Langkah selanjutnya kita cokel berlawanan arah tanda panah dulu ya beberapa kali. Kita coba satu kali masih tidak bisa berputar, kemudian 2 kali ini dapat berputar ya teman-teman. Kemudian kita hitung dari 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah cokelannya kita harus samakan ya, sama ratanya untuk kiri dan kanannya di setiap lubang. Oke, lanjut kita ke roda sebelah kanannya. Sama ya teman-teman, di sini juga kita gosok dulu agar menentukan arah tanda panahnya. Nah, di sini arah tanda panahnya mengarah ke depan ya teman-teman, berbeda juga ya. Kemudian sama kita macetkan dulu untuk rodanya sampai tidak dapat berputar ya teman-teman. Boleh dihitung ataupun tidak ya untuk jumlah cokelan sesuai arah tanda panahnya, karena biasanya jumlahnya berbeda-beda ya teman-teman. Mau banyak ataupun tidak, yang jadi patokan tetap dari rodanya tidak dapat berputar.
Oh iya, sedikit informasi, jikalau ini penyokelannya keras ya teman-teman, sesuai arah tanda panah, kita menyokelnya itu keras ya. Itu berarti piston remnya sudah macet ya. Jadi kita harus membongkar dan mengganti seal karet, juga pembersihan pada rumah silinder remnya. Oke, di sini sudah macet ya teman-teman. Kita cokel beberapa kali. Ini masih belum bisa diputar, kemudian kita tambah lagi, masih belum juga ya. Kemudian kita tambah lagi, masih belum bisa, kemudian kita tambah satu kali lagi. Nah, ini sudah kelihatan bergerak. Kemudian kita cokel berlawanan arah tanda panah sebanyak 6 kali ya. Nah, ini sudah 6 kali ya teman-teman. Terlihat rodanya dapat berputar. Kemudian kita setelkan untuk lubang yang terakhir, yaitu di bagian belakangnya. Nah, di sini untuk arah tanda panahnya ketutupan sama selang minyak rem ya teman-teman, jadi kurang kelihatan, juga susah saya untuk memperlihatkan jelasnya. Nah, ini arahnya ke bagian belakang ya teman-teman. Oke, sama saja kita cokel dulu sesuai arah tanda panah sampai rodanya tidak dapat berputar. Untuk penyetelannya kita harus sama ratakan ya teman-teman. Jumlahnya yaitu roda belakang sebanyak 6 kali ya. Berbeda lagi untuk roda depan, jumlah cokelannya lebih banyak ya. Oke, di sini sudah macet untuk rodanya. Kita tambah cokelan 1 kali dulu, 2 kali. Nah, ini belum dapat diputar, kemudian tambah lagi 1 kali ya teman-teman. Nah, ini rodanya sudah dapat bergerak, kemudian hitung dari 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini untuk setiap lubang penyetelan kita sudah sama ratakan. Jadi kesimpulannya adalah untuk cara penyetelan rem belakang pada mobil truk Mitsubishi Canter yang tipe engkel ataupun double itu sama ya. Pengembalian cokelannya adalah 6 kali dengan trik yang saya sampaikan. Lakukanlah penyetelan rem pada roda belakang dan juga depan ya, untuk hasil yang maksimal. Nah, untuk penyetelan roda depan videonya sudah saya publikasikan. Dengan alat seperti ini ataupun obeng min sudah bisa menyetelkan rem. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar, jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum.